capek lah, kita sudah jelas di depan mata. Tinggal bagaimana aparat-aparat penindak hukum yang ada di kabupaten, di provinsi ini mau bertindak gitu. Kalau mereka masih menganggap ini tidak kurang cukup bukti, masih menunda-nunda soal ini, berarti mereka juga termasuk rangkaian dari kejahatan ini. Kejahatan, Pak. Bagi Anda yang merindukan kejujuran, berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga. Yang dibuat sama dia bagaimana mungkin ada target uang harus masuk ke sana tuh sekian miliar, maka dikejar terus. Tapi pas setelah itu, setelah sampai September, Oktober, sebelum November selesai, tidak ada lagi dia nerima. Bahkan di Keramat Jati tempat di kita transfer ayam itu langsung hilang, kantornya nggak ada, segala macam nggak ada, hilang, Pak. Beres-beres gitu? Hilang. Kami datang ke sana sudah nggak ada lagi, Pak, kantor itu yang tadi tempat kita serah terima ayam. Wah, di Keramat Jati. Apa nggak di penipuan? Penipuan nggak, Pak, gitu, Pak? Seperti apa? Jangan nanya saya, Pak. Iya. Jangan nanya saya, Pak. Nanyanya ke masyarakat Kabupaten Bandung sekarang. Ya, betul. Ya kalau menurut cerita mah saya tidak boleh mengiyakan, Pak. Iya. Maksud saya terlalu jelas gitu. Ya, jadi ini fakta yang kami sampaikan ya. Iya. Jadi sangat menyedihkan, Pak. Betul. Jadi kami udah capek lah, Pak, sebenarnya. Ini sandiwara seperti ini, kalau menurut saya udah capek lah. Kita sudah jelas di depan mata. Tinggal bagaimana aparat-aparat penindak hukum yang ada di kabupaten, di provinsi ini mau bertindak gitu. Kalau mereka masih menganggap ini tidak kurang cukup bukti, masih menunda-nunda soal ini, berarti mereka juga termasuk rangkaian dari kejahatan ini. Kejahatan, Pak. Saya yakin, Pak, di negara ini masih ada presiden, masih ada menteri. Dia sama-sama satu angkatan saya. Oh, ya? Satu letting ya? Satu angkatan dengan saya. Jangan coba bermain-main. Bukan saya mengancam. Artinya ini benar fakta penipuan dengan bukti yang sudah ada di sini. Udah banyak nih buktinya. Masa kejaksaan menunda-nunda, kepolisian juga menunda-nunda ini. Mohon maaf, mari kita kerjasama, kita selesaikan masalah negara ini dengan bersama-sama ya, Bang Aying ya. Iya, kita selesaikan. Jangan masuk masyarakat Kabupaten Bandung, Pak. Betul. Karena ini jelas-jelas dirugikan. Penipuan, menurut Pak. saya ya. Penipuan, Pak, gitu. APH ya harus tupoksinya kira-kira begitu. Betul, ya. makanya Itu tidak boleh juga kalau kata orang Sunda mau ulin cai, Pak. Gitu main-mainin ya lah kayak gitulah. Betul. Ya. Mohon maaf ya saya katakan karena sekarang lagi musimnya. Lagi musimnya. Begitu ya. Termasuk masyarakat Kabupaten Bandung juga saya kira ya harus komplain dong. Harus komplain, Pak. Harus komplain. Kalau bisa ya pergerakannya lebih masif lagi, bertanya kayak gimana. Iya. Jangan diam-diam saja. Ada istilah gini, Bang Aying, boleh nggak saya sampaikan? Boleh boleh Kalau apapun. kalau kita di TNI itu selalu disampaikan, kalau anak buahnya dipimpin oleh seekor kambing, maka anak buahnya seperti seorangnya ngembek aja. Ya. Betul. Kalau misalnya pimpinan itu harimau, maka Anak buahnya penduduk mengaum. masyarakatnya itu gagah. Tapi kalau pimpinnya dipimpin oleh seperti itu, yang berpihak kepada kejahatan, mohon maaf, nanti masyarakat Bandung seperti apa Kebawa nanti? dosa juga. Iya, Pak. Jadi kita harus tahu bahwa kehidupan kita ini dikelola di pemerintahan, kehidupan bermasyarakat bangsa ini tergantung bagaimana yang memimpin itu. Betul. Ya, jadi kita harapkan supaya pemimpin kita ini amanah juga, Pak, untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah begini Pak, Ya. terkait kembali lagi ya, karena ini saya kira dari sisi custom ya, figur custom ini yang memang misterius ya, misterius tapi ya menghebohkan. Figur custom itu ya, sehingga Ibu Heni waktu itu bilang, ya Mang Ayi katanya jauh dari apa yang saya bayangkan gitu ya. Iya. Kalau diglorifikasinya sama Pak Yanuar itu sedemikian hebatnya gitu ya. Tapi ternyata ya begini adanya katanya. Ya dari penampilannya dan sebagainya begitu katanya. Betul ya. Itu memang begitu adanya, Pak? Iya, Pak. Jadi mohon maaf saya tambahkan ya, Tor ya. Jadi Yanuar tuh kalau penampilannya meyakinkan kita tuh aduh seperti seorang pejabat, Pak. Walaupun sudah ketahuan itu bohong, tapi berkali-kali meyakinkan itu Masih dengan pede aja. membawa nama, udahlah ini dijamin oleh bupati kepala daerah, dijamin oleh pemerintah daerah. Ada omongan itu. Iya, Pak. Ini ngomong di depan kita. Wah, untuk dijamin meyakinkan kita. bupati. Nah, wargi dijamin bupati. Jadi Custom itu katanya dijamin bupati. Hebat. jadi nah itu, Pak. Jadi bahasa-bahasa itu meyakinkan kita seolah-olah kita harus ikut di dalam program itu tadi. Ya betul. Ya kalau saya pun jadi bapak, kalau bahasanya seperti itu ya
bukan hal tidak mungkin saya akan paling depan nih investasi ya. Betul. Karena Pak. ada jaminan jawabannya. dia bilang ada jaminan bupati ya. Betul. Begitu Iya. ya pastilah Program pemerintah, program ketahanan pemerintah. pangan, gitu tadi Pak. Bisnis Gitu. dengan pemerintah kan relatif lebih terjamin kan begitu. Begitu. Betul. Ya itulah Ya. hebatnya. Hebatnya Pak ya itu ya. Iya, saya itu terkagum-kagum ya dengan figur custom ya. Wah, hebat ya. Kalau Yanuar sih saya kira saya tidak begitu heran ya, Iya. karena melihat dari backgroundnya itu pernah memimpin Pupuk Iskandar Muda ya, Oh, kira-kira iya. begitu ya. Terus ya banyak BUMN yang pernah dia Pimpin, masuk ya. terlibat di dalamnya. Iya. Saya tidak heran. Ya sekalipun hari ini ya tanda-tandanya sudah jelas begitu ya. Betul Bang Haji. Ya. Tapi kalau custom kan ya relatif tidak dikenal ya. Kenal Pak. Relatif tidak dikenal. Nah, ini kalau merujuk pada ada peta ya, ada peta yang waktu itu dipresentasikan oleh Bu Pita. Ada yang namanya Alim ya, Iya. Alim ya. Nah, di situ di mana aliran dana dari vendor Iya. masuk ke Alim, Iya. seolah-olah Alim itu adalah pemain daging ayam terbesar di Jabodetabek. Betul. Begitu Iya. di brandingnya oleh Yanuar ya. Hmm. Gitu. Sehingga para vendor itu langsung terkoneksi Iya. ya. Lalu faktanya setelah ada penyelidikan ya, investigasi dari Ibu Pita, Kita- ternyata ada banyak kejanggalan-kejanggalan, gitu ya. Nah, maka hal itu kan perlu juga. Maksud saya begini, sejauh mana Bapak mengetahui figur Alim? Adakah Bapak pernah kontak dengan yang figur Alim ini? Iya, jadi begini, Mang Haji. Kebetulan saya tidak kerjasama dengan Alim. Alim, tidak. Alim ini sebagai RPH ya, Iya, rumah pemotongan ayam. hewan. Ya. Kebetulan waktu itu, pertama kali kami kerjasama dengan BDS, kami diarahkan kepada perusahaan lain, namanya UD Berkah atau apa, ada dalam daftar itu juga. Tapi pernah kontak dulu dengan PT-nya Alim ini? Tidak. Tapi kami juga waktu itu sempat curiga juga. Di awal kami berkomunikasi, ada yang namanya Pak Hendro juga. Hendro pertama Sebentar kali. Pak, saya Ya. punya ini Pak. Iya, iya. Nah, ini yang Benar, dipresentasikan Ibu Pita ya. Ya. Adakah PT yang Bapak sebut di situ? Iya, ada nih namanya Hendro Ardianto. Oh ini Hendro rumah Ardianto, potong, ya. Hendro Ardianto. Ardianto, kemudian ada lagi ada namanya di sini saya lupa, tapi Hendro ini yang pertama kali. Nah, Hendro itu pertama kali saya mau meyakinkan dia bisa menyiapkan ayam 40 ton katanya. Oke, saya mau lihat rumah potong. Per day apa per week? Per minggu? Satu hari sekali kirim, Pak. Satu hari 40 Satu ton. kali 40 ton dia bilang gitu. Saya nggak tahu karena saya belum pernah main ayam, mungkin 40 ton sebanyak apa saya nggak tahu, rupanya banyak sekali itu kan. Oh iya dong. Nah, kemudian saya biar tidak ya untuk meyakinkan, saya janjian dengan dia mau ketemu di mana rumah potongnya. Dia janji mau ketemu dengan saya besok katanya ke rumah potongnya dia. Tapi begitu dalam perjalanan, Pak mau tidak jadi Pak, rumah potongnya jauh katanya. Loh kenapa kok janji begitu? Tapi saya nggak curiga kan Pak waktu itu. Oke kalau begitu kita ketemu di mana? Di gudang saja Pak katanya. Oke gudang Bapak di mana? Di daerah tertentu. Saya langsung kasih share-log. Oke saya ke sana Pak, ke gudangnya. Saya sampai di gudangnya itu ternyata dia tidak ada Pak Hendro itu. Saya tanya dengan orang gudangnya agak bingung. Dia nyebutkan nama Bapak ini gitu yang punya gudang gitu Oh, kan. iya, iya. Kan. Saya tanya dengan satpam. Satpam juga bingung. Saya telepon, Pak Hendro ini gimana? Sebut aja namanya ini. Saya tanya, ini namanya ini. Oh iya Pak, tapi ya mungkin banyak Pak. Saya nggak tahu yang mana kata satpam gitu. Ya udah, saya lihat memang gudangnya besar. Mungkin gudang itu kan bukan milik perorangan, tapi milik siapa aja bisa nyewa gudang itu Pak. Gitu. Jadi gudang itu. Tapi bukan gudang khusus untuk nyimpen ayam itu. Enggak, jadi gudang itu memang cold storage, jadi daging Oh, bisa segala macam cold bisa gitu storage. Pak ya gitu. Oke. Jadi saya lihat juga ada mobil-mobil yang punya frozen pendingin itu di situ Pak ya. Ya udah saya bilang ya yakin aja dah gitu. Jadi sebenarnya saya juga tidak ketemu di mana yang sebenarnya yang pastinya itu karena tidak ketemu itu. Pak Hendro itu. Ya, maksudnya pertama tempat yang disampaikan Pak Hendro tadi, RPH-nya belum ketemu, gudangnya juga yang menurutnya katanya di sini gitu. Ya, gitu ya. gudang. Artinya tidak
melihat sama-sama Pak Endronya gitu. Hmm. Akhirnya saya janjian dengan dia, ketemu dari suatu rumah makan, ketemu bla 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 bla, dia menjelaskan begini gitu, saya percaya aja Pak. Itu pertama kali itu. Nah tiba-tiba katanya ayam akan dikirim tanggal sekian, Bapak harus bayar uangnya sekian, saya ikuti. Nah datanglah ayam-ayam itu ke tempat Keramat Jati, tempat kita serah terima ayam itu. Iya. Nah Iya. artinya dari mana asli ayam itu datang saya tidak tahu kan Pak ya, tidak tahu karena saya belum melihat dengan pasti sama-sama Pak Endro sumbernya tadi gitu kan Pak ya, gitu kan. Nah jadi bisa jadi Pak ayam itu juga datang dari tempatnya si Alim tadi, bisa jadi, Bisa jadi. bisa ya. jadi atau dari tempat yang memang yang sudah kita bicarakan selama ini ayam-ayam yang tadinya diputer saja di situ, Mm-mm. yang ayam-ayam tidak jelas itu tadi bisa jadi seperti itu kan Pak gitu Pak. Bisa jadi. Bisa jadi Pak gitu. Nah, ternyata memang terbukti setelah kita dalami ini, Hendro ini sampai sekarang pun juga tidak bisa dihubungin lagi, menghilang segala macam, gitu kan Pak? Padahal adian Bapak bayarnya kan ke Hendro itu. Itu Hendro, saya bayar gitu. Hmm. Artinya mungkin bukan cuma si Alim saja mungkin ya, ada beberapa RPH juga yang sudah kerjasama dengan mereka juga. Sudah memang dimainkan. Sudah dimainkan. Mm-mm. Nah, seperti itu. Tapi BAST mah ada ya. Ada BST. BST sih gampang sekali sih Pak buat di Keramat Iya. Jati kan. Asal buat aja Kan gini. seolah-olah BAST itu fakta yang tidak terbantahkan kan. Betul. Kalau menurut di sini wah sangat gampang buat bikin BAST itu sangat gampang Tapi kan sekali. Pak, mohon maaf Mang Aye, kan BAST itu kan banyak sekali yang ditemukan ada kecurigaan. Ya, Karena di dalam BAST itu harus ditulis nomor mobil yang mengantar itu. Iya, betul. Ternyata setelah kami dalami bersama-sama Ibu Vita dengan Pak Dede, nomor mobilnya itu beberapa palsu Pak. Palsunya itu kita buktikan dengan kepolisian. Itu bukan nomor mobil yang untuk mengantar ayam yang punya. Bagi Anda yang merindukan kejujuran, berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga. Thermo King itu ya, kan? Tapi nomor mobil Pajero, Masa Pajero ya ngangkut Masuk. ayam traktor sejak kapan traktor itu? ada nomor palsu. Berarti kan ini ada permainan jelas. Ada beko katanya ya. Ada bego itu alat berat itu Pak. Ini beko kapan nih ngangkut ayam? Ini kali gitu. Jadi ini aduh menyedihkan Pak penipuan begitu. Oh, makanya Pak Bambang Wijayanto itu ya dengan terminologi bahasa penipuan besar itu mungkin ini ya. Betul. Karena skenario-nya begitu jelas ya, Betul. lalu dampaknya juga sangat luas ya. Lalu jumlahnya juga mungkin tidak 105 miliar Pak ya. Lebih Pak, karena banyak sekali yang Saya yakin apa Bapak ini lebih dari 105 miliar? kita pernah hitung lebih kurang sekitar 300 miliaran kali Pak. 300 miliar. Ibu 300 miliar. ibu yang saya bilang yang ketemu saya tadi itu ada 123 miliar. Dia sendiri Pak, sendiri. Si ibu itu. Iya. Dan saya dengar kabar sekarang katanya tinggal 70 miliar utang yang belum dibayar sama dia. Mungkin yang lain itu dia sita-sita barang-barangnya Haji Kastam disita sama dia. Oh, Iya. sisanya tinggal 70 miliar itu. Iya. Sisa Satu orang si dia. Tamarita itu. Iya. Ya, jadi gini, dari 123 miliar yang belum dibayar Haji Kastam itu mungkin dia menyita lah barang-barang Haji Kastam tuh, rumahnya segala macam, dihitung-hitung tinggal 70 miliar utangnya Haji Kastam ke ibu itu. Bayangkan satu orang tuh, Pak. Haji Kastam Cahaya Person itu ya, yang Betul. Nah, kemudian yang 19 perusahaan yang kita data, 18 19 itu, ini kan yang ada hubungannya langsung dengan BDS. Tetapi ada beberapa perusahaan yang tidak dalam kelompok ini, dia langsung ke Haji Kastam tadi, Pak. Nah, Haji Kastam ini juga kami yakin kalau pengakuannya waktu di Polres Sukabumi, dia ada kerjasama dengan Yanuar. betul. Ada kemungkinan, jadi mesin untuk mencari uangnya nih Haji Kastam ini yang dipakai alat ini. Jadi walaupun itu masuk ke Haji Kastam, diduga Pak menurut saya, itu juga aliran uangnya juga mungkin sudah kerjasama dengan Yanuar mungkin. Dengan ya diantaranya Ya, Yanuar gitu. mungkin ya. lebih kurang seperti itu, Diduga, Pak. Karena itu saya pengakuannya dia di kantor Polres kemarin gitu, Pak. Jadi menurut saya kuncinya itu ada Haji Kastam harus kita bongkar, tangkap. Itu Mang Haji. Di manakah sekarang Haji Kastam yang fenomenal itu, Pak? Waduh, ini teka-teki besar ini. Makanya ini harusnya kan mudah sekali Pak cari itu kalau aparat mau mencarinya gitu, Pak.
Sebenarnya mudah ya. Mudah, Ah, Pak. ya kalau Alamatnya jelas, keluarganya jelas. kejaksaan ada. mah kalau yang gitu-gitu mah saya malah sudah yakin banget lah. Ya Iya, sudah canggih lah. benar. Kalau ada maksud saya kalau ada political will ya atau Betul, ya. sempat juga begini. Itu yang menyampaikan Ibu Pita bahwa haji custom ini katanya memang dihilangkan. Serem kan Pak? Kalau dihilangkan berarti ini ada yang menghilangkannya. Betul. Nah, waktu itu saya tanya, kira-kira siapa yang menghilangkannya? Beliau tidak mau menyebutkan. Nah, kira-kira Bapak berani nggak jawab ini Pak? Saya baru Apa disembunyikan? disembunyikan mungkin. Pakai terminologi bahasanya dihilangkan Pak. Ya. Dihilangkan itu Disembunyikan kan mungkin. kita tanda tanya besar ya. Iya. Yang namanya hilang itu kan. Iya. Kalau disembunyikan barangnya tetap ada gitu Iya. ya, tapi tidak kelihatan kira-kira begitu ya. Kalau dihilangkan Pak itu konotasinya wah serem ya Pak. Betul. Gitu. Saya kemarin ketemu salah satu korban yang ke custom, Yang ya. langsung ke Ya, custom custom. itu. Dia nyampaikan informasi begini. Ternyata dia selalu monitor HP-nya Haji Custom. HP-nya Haji Custom itu tidak pernah hidup. Tetapi saya lupa tanggalnya, waktu itu saya catat. Kalau nggak salah tanggal 28 atau tanggal 22 Agustus kalau nggak salah. Istilahnya pada waktu PKPU-nya BDS itu ditolak, Ya, ditolak. lah ya. 2 hari sebelum ditolak itu Haji Custom ini nyala handphonenya. Dan dia itu nyala terus sampai waktu itu ada satu minggu BDS itu membuat PKPU baru lagi kepada Ya, Chevrozen. betul. Nah itu nyala terus di sana. Habis itu sekarang mati lagi. Artinya apa? Artinya Haji Custom ini dia bisa menghidupkan dan mematikan handphonenya pada saat dia perlu mungkin diskusi dengan kelompoknya Yanuar, Ya, dihidupkan ya, ya. gitu. Itu ada bukti yang menyampaikan itu Pak. Gitu jadi gitu. Nah ini Nah, ini artinya fakta apa? baru nih. Iya. Artinya apa? Ini jelas ada permainan Iya. antara custom dengan pihak ini. Kenapa kok dia hidup pada waktu lagi dibutuhkan dalam proses untuk? Betul. Nah ini ada permainan ini Pak. PKPU juga harus kita hati-hati. Ini salah satu strategi yang dibuat oleh BDS untuk meng-KPKPU-kan ini custom ini dalam rangka untuk meniadakan kita semua, ya, dan seolah-olah yang terlibat ini adalah memang murni bisnis, ya, tidak melibatkan dengan yang lain-lain juga. Nah ini kita harus hati-hati juga ini. Cerita penipuannya menjadi hilang ya. Menjadi kira-kira. hilang, ya. Kira-kira begitu ya. Nah, ada yang seru lagi nih dari fakta saya ketika itu bincang dengan Ibu Pita ya, bahwa yang namanya Haji Custom itu hanya mau berbicara dengan yang namanya Yanuar. Itu secara eksplisit disebutkan Pak. Betul. Nah, ini tanda-tanda apa Pak kira-kira? Ya maaf saja ya, saya kurang paham nih terkait yang psikologi begini nih. Jadi kalau menurut saya Haji Custom ini adalah alatnya BDS atau alatnya Yanuar dalam rangka untuk bekerja sama membuat suatu kejahatan ini, penipuan ini. Jadi menurut saya penipuan ini sudah dirancang sejak awal. Kenapa? Buktinya saya itu mulai transaksi diterima oleh BDS pada bulan September. Ya betul. Sementara di atas bulan sebelumnya sudah terjadi keributan ini. Berarti memang dia sudah merancang ini, semua orang tuh berduyun-duyun bisa dimasukkan untuk terlibat di dalam penipuan ini. Berarti sudah dirancang Pak. Kalau tidak dirancang ini mungkin dia begitu ada kejadian tidak mungkin dia menerima vendor baru untuk kerjasama dengan dia. Ya betul. Betul kan Pak? Betul. Dan bahkan betul. saya sudah tidak mau lagi kerjasama dengan BDS, diarahkan saya ke Haji Custom. Tetap berarti tidak masuk sini, uang itu masuk Haji Custom. Dan mungkin uangnya juga tetap masuk ke sumber yang itu juga. Yang sudah ada kaitannya itu. Iya, nah jadi sebenarnya Haji Custom ini memang dirancang dia untuk sebagai boneka, ya, sebagai seolah-olah itu loh orangnya bonafit, orangnya amanah, gitu. Jadi Iya itu di branding sedemikian rupa ini. iya, Ya sosok custom ini. benar. Tapi Mang Aing ketika kita ketemu dengan Haji Custom, kita ajak bicara Haji Custom, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia seperti seolah tidak tahu rencana besar daripada Yanuar ini. Oh gitu ya. Nggak tahu Pak. Jadi pura-pura blow on aja gitu. Iya, jadi cuma iya gitu aja. Makanya saya bilang, kenapa waktu pertama kali saya ketemu dengan Haji Custom itu didampingin oleh adiknya Yanuar yang namanya si Iksan itu. Yang banyak bicara itu si Iksan. Yang banyak bicara itu.
meyakinkan kepada saya bahwa Haji Kastam ini orang yang baik, orang yang amanah dan pasti dibayar. Nah itu makanya, ya, gitu. Gitu Senah Wargi. Ya, Jadi dalam kasus ini saya kira banyak pertanyaan besar ya yang super misterius ya, melebihi dari sandiwaranya waktu itu Papa minta saham ya. Wah, ini fenomenal Kabupaten Bandung, luar biasa ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, ya. sebelum kita berpisah nih. Ini kan pasti ada suatu orkestra ya. Ya. Orkestra, namanya orkestra brengsek lah ya. Maaf Orkestra saya katakan ya. brengsek. Iya. Yang alurnya itu sangat perlu sehingga orang itu terbius semua. Orkestrasi ini kan pasti ada arrangernya nih, Iya. ya. Atau kalau dalam ini ada arsiteknya nih. Iya. Kira-kira siapa nih Pak? Dari pola-pola ini kan sudah terpolakan. Kira-kira siapa nih Pak? Kalau saya menduga nih, Sebut saja Pak, sebut saja Pak. Yanuar, Yanuar ya. Budian. Aktor intelektualnya Yanuar. Direkturnya Yanuar. Ah. Saya yakin Pak, karena bagaimana dia tampil di depan kita, memberikan pemahaman pada kita, seolah-olah ini bisnis aman, bisnis ada jaminan, itu dia. Bahkan ketika saya tidak mau lagi dengan dia, saya diarahkan dia ke Haji Kastam. Dia mengarahkan dan didampingin oleh adiknya. Jadi dia yang mengatur itu semua. Siapapun yang masuk harus dijerat oleh dia. Bisa masuk dalam perangkat ini, harus keluar uangnya sebanyak mungkin. Tidak mau takut lagi di apapun, karena dia merasa seolah-olah dia ada yang menjamin Yanuar ini. Saya yakin Yanuar ini kan sebenarnya kan siapa sih dia? Kita kan bisa buka kan siapa dia. Dulu pernah jadi direktur apa segala macam. Artinya backgroundnya kalau sepintas dia kan bagus dia nih. Iya. Tapi bagaimanapun ada prestasinya gitu. ada prestasinya. Tetapi kok dia berani membuat kegiatan-kegiatan yang demikian rupa yang kita ceritakan ini tadi. Iya. Artinya apa? Kalau saya sebagai Yanuar, saya berani begitu, berarti ada yang membackup saya nih Pak di belakang, yang menjamin saya untuk begitu Pak ya. Jadi orkestranya Yanuar, tapi ada yang membackup dia Pak, yang menjamin. Kamu Ada udah invisible hand. invisible hand yang bilang tadi gitu. Mengerti Ya. beliau invisible hand, hebat saya ya. Pasti Pak, ada yang menjamin. Tidak mungkin dia berani berbuat begitu kalau tidak ada yang Bisakah menjamin. Bapak menyebut namanya? Aduh, saya tidak tahu Pak. banyak sekali kita nih udah tahu lah begitu ya. Tapi clue-nya udah ada ya. Udah ada kalau gitu. Nah, dia berani Clue-nya berbuat udah ada, begitu. ya. Karena Yanuar ini Pak pede sekali. Membohongi saya berkali-kali dengan surat jaminan Pak. Dengan tanda tangan di atas materai. Masa berani begitu? Berarti dia yakin, paling surat begitu aja tidak akan bisa. Kalau masuk pengadilan juga berarti dia sudah yakin. Seolah-olah beliau itu memang sudah ini udah biasa. Sudah biasa. Walaupun nanti ke pengadilan, paling juga pengadilan Nothing. sudah bisa dikendalikan sama ini saya. Gitu. Bukan apa-apa ini ya gitu ya. Nah itu Pak, menurut saya. Jadi mungkin pendapat saya seperti itu. Nggak tahu mungkin Pak Iswan mungkin. Iya. Sekalian closing aja nih. Saya menyambung saja yang tadi itu invisible hand itu tadi yang susah juga dicari siapa itu orangnya kan gitu Pak. Tentu ada ya kan si Pak Yanuar berbuat seperti itu atas dasar apa kan gitu Pak, atas dasar apa, atas dasar perintah, atas dasar orkestra tadi itu kamu berbuat begini, siapa berbuat apa, siapa kan itu sudah dibikin seperti itu, makanya disebut skenario tadi itu. Nah, skenario. Cuma sasaran dan tujuannya yang mungkin kita tidak tahu. Ada apa pada saat itu? Kira-kira gitu mungkin Pak. Kondisinya kita tidak tahu Yes. ya. Ya. Oke. Enak ya kalau bicara dengan beliau-beliau mah menyampaikannya terluwes gitu ya. Padahal lagi marah banget gitu ya. Ingin jadinya hayangnya teh kalau ketemu mah gitu ya. Begitu ya. Iya, Bang Aing harus sabar, tetap harus sabar nih. Iya. Ya, saya berdoa semoga bapak-bapak ini Terima kasih, masih Bang ada Aing. keberuntungannya ya. Insya Allah. Mudah-mudahan cepat selesai. Ya, Tuhan Cepat tidak selesai. tidur, Tuhan masih tahulah hatinya. Oh iya pasti Ya. itu, pasti ya, Ya. begitu ya. Jadi saya berharap, semua berharaplah ini bisa selesai dengan baik. Dan Amin. Terima kasih doanya. Bapak pun bisa pulang ke rumah. Ya sekarang. Terima kasih banyak. Iya. Ya,
Ya maksudnya tidak bisa, bukannya tidak bisa pulang ke rumah, Iya. tapi pulang ke rumahnya tidak dengan batin yang damai gitu ya. Ya, Kalau ya. sekarang kan pasti gelisah ya, dengan berbagai dampak yang luas pastinya Betul, juga. betul, Mang. Apa itu Iya. seorang tokoh perwira tinggi ya, lalu di keluarga ya. Betul. Iya. Ya seperti itulah. Jadi tapi saya sampai hari ini sangat respect, hormat. Wah, hebat, luar biasa perbincangan hari ini saya dengan beliau-beliau yang korban korban penipuan dari seseorang yang ya memakai kedok berdaerah berdomisili di Kabupaten Bandung yang mencoreng nama Kabupaten Bandung, kira-kira begitulah. Jadi sekap sakitunya insya Allah kapan orang sambung deui. Hapunten pilih anu kabadug harigu kadupak rada kasudul kabu kacibit ati tahnya gitu tah enjing urang sambung deui. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam. Terima kasih. Bagi Anda yang merindukan kejujuran, berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga.